Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin dibahas kali ini itu mungkin saja terjadi dengan apa ya? Ya dengan alasan-alasan apa saja. Dengan alasan-alasan apa saja. Yaitu yang menjadikan pertanyaan nih teh, gimana hukumnya baik seorang suami ataupun baik seorang istri memuaskan dirinya dengan tanda kutip mungkin sudah paham di dalam mungkin udah paham ya. Boleh nggak sih teh aku memuaskan diri aku menggunakan alat bantu? Aku menggunakan alat bantu. Paham di sini alat bantu baik berupa seperti vibrator ataupun berupa seperti dildo, itu katanya ya, tapi aku sendiri juga belum pernah lihat itu seperti gimana tuh bentuknya. Cuman katanya itu namanya seperti itu katanya ya, kayak vibrator katanya, kayak dildo seperti itu. Nah itu hukumnya boleh nggak sih gitu ya, dengan alasannya banyak sih ya, alasannya banyak ya. Kalau yang sering mendengar gitu ya, Teteh sendiri itu sering dengar tuh kayak gini biasanya teh, kenapa aku melakukan ini, itu kan aku kan sekarang aku LDR, rumah tangganya aku jauh dengan istri aku, sedangkan normal ya kan teh, kalau aku pengen ya gimana lagi ya, makanya aku menggunakan alat bantu ini karena hal itu dibutuhkan karena aku jauh dengan istriku. Dan begitu juga ya udah deh aku kasih hadiah tuh istriku itu. Aku membelikan sesuatu mainan khusus untuk istriku karena kalau misalkan kangen-kangen gitu ya, kalau pengen-pengen ya udah menggunakan alat itu. Ada alasannya yang seperti itu yang Teteh dengar ada. Ada juga tuh Teteh pernah dengar alasannya seperti ini teh, aku tuh janda, ada juga yang mendengar aku tuh duda gitu ya, udah beberapa tahun belum nikah lagi, belum dapat jodoh lagi, tapi aku pengen sehingga aku membeli alat tersebut. Nah, yang menjadikan pertanyaan itu sebetulnya boleh gak teh kalau misalkan aku menyenangkan diriku sendiri menggunakan alat bantu tersebut. Maka dicari, ketemui referensinya ada di dalam kitab Is'adur Rafiq. Maka di dalam kitab Is'adur Rafiq ataupun di dalam kitab Sulam Taufik ya, syarahnya itu Is'adur Rafiq. Di sana itu ada faslun yang menerangkan akan ma'asyil farji, yang menerangkan akan beberapa maksiat farji, dan salah satunya di dalam faslun ma'asyil farji, maksiat farji kita itu adalah jika membahagiakan diri kita sendiri menggunakan alat bantu. Jadi hukumnya bagaimana? Hukumnya itu adalah diharamkan. Itu termasuk apa? Itu termasuk maksiat. Tapi kan itu teh, aku kan tidak berzinah dengan orang. Iya, memang tidak berzinah dengan orang, tetapi itu sudah termasuk maksiat. Meskipun dosanya itu tidak sebesar seperti dosa melaksanakan zina. Na'udzubillahi min dzalik. Tetapi masih termasuk memasil farji seperti itu. Bahkan kalau di dalam hukum Islam itu masih mendapati hukuman, tidak, masih mendapati hukuman. Hukumannya itu adalah mendapatkan takzir. Ya, meskipun takzirnya itu tidak seberat seperti takzir melaksanakan zina, seperti yang zina ghair muhsan misalkan, tidak seberat itu. Kalau di dalam referensi Sulam Taufik kan wa min ma'asil farji az-zina ila an qala wal istimna'u biyadi ghairil halilah. Jadi itu ada di pembahasannya di dalam kitab Sulam Taufik ini seperti ini. Bahkan kalau misalkan pengen lebih lengkap pembahasannya juga ini ada ya, dibahas di dalam kitab I'anatul Talibin. Di dalam kitab I'anatul Talibin ini terdapat pada juz keempat pada halaman 143. Saya bacakan aja referensinya ya. Dalam kitab ini fala hadda bi mufakhadhatin wa musahaqatin wastimna'in biyadi nafsihi aw ghairi halilatihi bal yu'zaru fa'ilu dhalik. Qauluhu wastimna'un ay ta'ammudu talabi ikhrajil maniyyi. Wa qaluhu biyadi nafsihi aw ghairi halilatihi fa in kana biyadiha fala hurmata. Ini adalah referensi rujukan, kalau yang kita punya kitabnya bisa ditengok bareng-bareng ya, ada di dalam kitab I'anatul Talibin pada juz keempat halaman 143.
Ya, jadi sekali lagi itu hukumnya adalah apa? Hukumnya itu adalah haram dan termasuk maksiat. Kalau begitu ya gimana dong teh ya? Kalau begitu ya solusinya gimana dong? Aku sekarang LDR, aku sekarang udah pengen nikah gitu ya, tapi belum dapat istri misalkan. Aku misalkan menduda lah, apa atau alasannya janda lah, seperti itu. Memang kalau menurut keterangan Imam Ahmad bin Hambal, kita mengambil yang ringan, menghindari yang besar. Tetapi bukan berarti hukum mutlak diperbolehkan. Sekali lagi, bukan berarti hukum mutlak itu diperbolehkan. Maksudnya apa teh? Ya, dengan alasan dikarenakan LDR lah, dikarenakan susah mencari pasangan lah, dan dengan alasan apapun itu ya, sehingga menyulitkan untuk melakukan ibadah dengan suami ataupun dengan istri kita, maka seorang suami ataupun seorang istri tersebut melakukan dengan al-istimna bil yad. Artinya istimna bil yad itu melakukan dengan tangannya sendiri ataupun menggunakan alat bantu tersebut. Jadi kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, jika hal itu sangat mendesak, sangat mendesak sekali, maka ya lakukan saja hal itu. Tetapi sekali lagi bukan berarti ini tidak termasuk maksiat. Dan bukan berarti menurut Imam Ahmad bin Hambal ini hukumnya diperbolehkan, bukan. Tetapi menurut Imam Ahmad bin Hambal, ya jika tidak ada pilihan, ya kita menghindari dari dosa yang besar. Na'udzubillahi min dzalik, dari dosa apakah itu dosa yang besar? Yaitu dosa perzinahan. Jadi menurut Imam Ahmad bin Hambal, ya daripada kita melakukan zina, jika tidak ada cara lain, ya udah lakukan itu aja. Mau menggunakan tangannya sendiri ataupun mau menggunakan dengan alat bantu tersebut. Tetapi kalau ditanya hukum bagaimana, sekali lagi itu tetap maksiat, itu tetap diharamkan. Ya. Dan karena begini ya, memang Allah memberikan kepada manusia itu ada rasa syahwat di dalam tubuh kita, di dalam diri kita, dan itu memang normalnya, memang alamiahnya Allah menciptakan seperti itu. Tetapi si rasa syahwat itu bisa aja yang datang timbul dengan tiba-tiba. Ada juga rasa syahwat itu yang datangnya itu yang diundang. Sekali lagi, jadi rasa syahwat itu ada yang bisa datang dengan tiba-tiba dan itu memang sifat alamiahnya manusia. Yang kedua, ada rasa syahwat yang memang sengaja diundang oleh diri kita. Nah, yang menjadikan bahaya itu adalah diundang. Berbeda kalau rasa syahwat itu datang dengan tiba-tiba aja gitu datang. Tiba-tiba aja datang dengan sendirinya. Tanpa tidak ada khayali dalam pikiran kita, tanpa mata melihat sesuatu yang diharamkan, tiba-tiba aja datang dengan sendirinya. Maka kalau misalkan datang tiba-tiba dengan sendirinya, itu mudah sekali. Mudah sekali untuk menghilangkan rasa syahwat itu. Ataupun untuk lebih menekan, lebih menurunkan rasa syahwat itu. Cukup apa? Cukup melaksanakan berwudu. Cukup berwudu, ya. Cukup berwudu. Kemudian kita lakukan aktivitas yang positif, hilang aja mudah dengan sendirinya. Kita berwudu, kita baca Al-Quran dengan segera mungkin. Aduh, rasa syahwat ini datang dengan tiba-tiba nih. Berwudu. Baca Al-Quran. Baca kitab. Ataupun baca ilmu apapun itu yang bermanfaat, hilang aja. Karena sugesti otak kita itu akan berfokus akan sesuatu hal yang sekarang kita lakukan. Gitu. Dari keinginan itu datang tiba-tiba, aku alihkan energinya itu tidak ke hal itu. Tetapi aku alihkan energinya itu khusus mau baca Al-Quran. Sehingga pikiran kita fokus ke sana, ke baca Quran. Ya. Ataupun kita berwudu, aku mau olahraga aja. Hilang aja nanti rasa syahwat itu tiba-tiba. Karena teralihkan dengan apa? Olahraga kita. Ataupun kita melakukan apapun itu, hal-hal yang positif. Jadi kalau misalkan rasa syahwat datang dengan tiba-tiba, itu sebetulnya mudah untuk menghilangkan atau menekan rasa syahwat itu. Justru yang sangat sulit, sekali lagi, justru yang sangat sulit itu adalah rasa syahwat yang memang sengaja kita undang. Ya, namanya juga diundang, ya kita undang, ya gimana kita sulit untuk menghela itu, ya karena kita sengaja mengundangnya.
ya. Udah tahu kalau misalkan kita melihat hal-hal ini bisa mengakibatkan meningkatkan rasa syahwat kita, ya jangan dilihat. Seperti itu, ya. Seperti itu. Ataupun sudah tahu kalau aku melakukan hal ini bisa meninggikan rasa syahwat aku, ya jangan lakukan hal itu. Karena itu dengan sengaja kita undang, ya. Kalau sengaja kita undang, ya makanya itu agak sulit seperti itu, ya. Jadi sekali lagi kalau misalkan rasa itu datang dengan tiba-tiba, kita udah ngaji Quran, kita udah olahraga, udah ini, wah udah banyak yang aku lakukan, tapi Masya Allah, tabarakallah, ini gimana ya Allah, rasa syahwatku masih tetap tinggi dan aku ingat sekali kepada istri aku. Tetapi kan karena aku LDR, nggak ada lagi cara. Maka jika hal itu harus dilakukan, dikeluarkan pada saat itu, maka dikeluarkannya, sekali lagi diingatkan, jangan di tempat yang mulia. Ya, misalkan seperti kita dilakukan di tempat tidur, kita nyaman-nyamankan tempat tidurnya, itu tidak boleh. Misalkan kita lakukan di kamar mandi, segera mungkin kita keluarkan seperti kita membuang kotoran, seperti kita membuang pipis, begitu saja. Seperti itu ya. Jika hal itu memang mendesak harus dikeluarkan. Dan juga ketika mengeluarkannya jangan ditambahi dengan khayali-khayali pikiran. Kita pengen keluar, kita misalkan ditambahi maaf ya dengan tontonan yang tidak pantas kita lihat, misalkan melihat yang film blue misalkan, itu kan semakin meningkatkan daya khayali kita. Itu jangan dilakukan hal itu. Karena kan ini mengeluarkannya juga dengan sangat mendesak. Hal ini juga boleh dilakukan jika memang sangat khawatir sekali aku itu takut untuk melakukan suatu perzinahan. Seperti itu ya. Jadi insya Allah ya, mudah-mudahan hukum ini bisa bermanfaat bagi wabil khusus pasangan suami dan juga istri. Ingat sekali lagi, mohon selalu berbijaksana ketika mendengarkan suatu kajian ilmu, meskipun ini adalah kajian khusus yang khusus untuk menikah, sekali lagi mohon berbijaksanalah ya. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.